Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Lestari dengan NPM 231080092. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya mahasiswi semester 2 dengan mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Di sini, saya akan menyampaikan materi saya tentang Islam dan pembangunan berkelanjutan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Oke, di sini saya akan membahas 3 materi atau 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam. Pembahasan kedua tentang konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Dan pembahasan yang ketiga adalah prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Sebelum kita mengetahui apa isi dari materi tersebut, materi saya sendiri, kita akan mengetahui dulu latar belakang. Pembangunan atau biasa disebut dengan development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi tujuan utama bagi banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia. Konsep ini menekankan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, Islam menawarkan pandangan yang kaya akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dapat membantu mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam. Islam dan pembangunan berkelanjutan terdiri dari konsep yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan budaya. Islam mengandungi konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari pendidikan, pemeliharaan lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam berasal dari berbagai agama Islam melihat perkembangan sebagai sebuah hal yang multidimensional. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga mencakupi teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat, yang mungkin tidak akan berhasil jika diaplikasikan di dunia Muslim. Ya, mungkin karena perbedaan kultur bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, dan ideologi yang berbeda. Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama yang mencakupi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta manusia sebagai pusat pembangunan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan sumber daya alam dengan pembangunan manusia. Sedangkan menurut Sofyan Effendi, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya, arah investasi, arah perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang dilakukan secara selaras dan dengan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus aspirasi masyarakat terwujud.
Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dilakukan oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Berikut adalah beberapa konsep utama pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Yang pertama ada khalifah di bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi. Yang kedua tentang tauhid atau keesaan Tuhan. Konsep tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang satu dan memiliki keterkaitan yang erat antara manusia, alam, dan penciptanya. Yang ketiga tentang hukum al-hisbah. Hukum al-hisbah dalam Islam mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat ada keadilan sosial dan ekonomi. Islam mendorong prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, eliminasi kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima ada etika konsumsi. Islam mengajarkan pentingnya kesederhanaan, penghindaran dari perilaku konsumtif yang berlebihan, dan kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam. Yang keenam, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang pentingnya menjaga alam dan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Materi selanjutnya tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Islam. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Islam mencakupi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Islam mengajarkan tanggung jawab manusia terhadap generasi mendatang dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Al-Quran dan hadis mencakupi pendidikan, pemeliharaan lingkungan, dan keadilan sosial. Pendidikan diperlukan untuk membantu masyarakat, sementara pemeliharaan lingkungan dan keadilan sosial adalah tujuan penting dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga dikembangkan di Barat, yang mungkin tidak akan berhasil jika diaplikasikan di dunia Muslim. Ya, karena tadi yang sempat saya jelaskan mungkin karena perbedaan kultur bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, dan ideologi yang berbeda. Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama yang mencakupi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta manusia sebagai pusat pembangunan. Islam menyediakan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui zakat, puasa, dan gaya hidup sederhana dan sehat, serta mempromosikan peradilan antara wanita dan pria, serta menginstruksikan manusia untuk mengelola lingkungan dengan wajib. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga mencakupi pendidikan yang merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk membantu masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dalam Islam harus dilakukan dengan keseimbangan yang tidak berlebihan, sehingga tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga mencakupi konsep Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs, adalah agenda global yang menyangkut pengurangan kemiskinan, perlakuan sama, dan pencegahan dampak negatif lingkungan. Islam memberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, tetapi harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan, sehingga tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam juga mencakupi konsep pemukiman yang inklusif,
aman, dan berkelanjutan. Pendekatan utama dalam pembangunan berkelanjutan dalam Islam adalah pendidikan, pemeliharaan lingkungan, dan keadilan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.